Selamat berjumpa kembali adik-adik di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya terkait manajemen perbankan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan bank di Indonesia. Ada dua poin yang akan disoroti pada pertemuan ini pada kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua mengenai perkembangan bank di Indonesia. Nah, mari kita lihat pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, bank umum. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, itu bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan juga kegiatan usahanya dapat dilaksanakan oleh bank umum. Itu yang pertama, itu berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit, lalu menerbitkan surat pengakuan utang. Lalu yang berikutnya membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Misalnya, surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Yang kedua, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Lalu yang ketiga, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Lalu ada obligasi, lalu ada surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, yang terakhir itu ada instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Lalu kegiatan berikut yang dapat dilaksanakan oleh bank umum adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kelima, menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan WC kunjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang berikut kegiatan bank umum lainnya adalah menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Lalu bank umum juga dapat menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Lalu ia dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Nah, kegiatan bank umum berikutnya adalah melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Kegiatan berikutnya adalah melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Bank umum juga dapat menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan berikut adalah melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Selain itu, bank umum dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini bank devisa, khusus untuk bank devisa. Lalu bank umum juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan. Lalu itu semua harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia.
Bank umum juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral Bank Indonesia. Lalu yang berikut, bank umum juga dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undangan dana pensiun yang berlaku. Sekarang kita coba lihat untuk bagian bank perkreditan rakyat. Apa itu bank perkreditan rakyat? Bank perkreditan rakyat atau biasa disingkat BPR itu adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan bank BPR dari sisi kepentingan pemerintah itu antara lain yang pertama, memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapatlah lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan terakhir. Nah, bank perkreditan rakyat atau bank BPR itu sebagaimana halnya dengan bank umum dapat melakukan usaha sebagai konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi bank perkreditan rakyat secara umum ada beberapa. Yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, bank BPR juga dapat memberikan kartu kredit, lalu menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Ini bagi bank BPR yang menggunakan prinsip syariah. Lalu yang keempat, menempatkan dananya sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan lain. Usaha-usaha yang dilarang bagi bisnis Bank BPR berdasarkan undang-undang itu yang pertama, giro. Bank BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Itu dilarang untuk Bank BPR. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha bentuk valuta asing. Tidak boleh. Bank BPR tidak boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, dilarang untuk melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima, dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan yang telah ditetapkan di atas. Itu yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disebutkan. Yang berikut kita lihat perkembangan bank di Indonesia. Perkembangan bank di Indonesia itu dibedakan dalam 3 masa atau 3 kondisi, yaitu kondisi sebelum deregulasi, kondisi sesudah deregulasi, kondisi saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1990-an, dan kondisi saat ini. Kondisi dunia perbankan di Indonesia itu telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan seperti sektor real, dalam perekonomian, politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut itu menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode yang mana tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1990-an. Yang kedua,
kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 90-an. Yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir 90-an. Dan yang keempat, kondisi perbankan Indonesia pada saat ini, ya, saat sekarang ini. Sekarang kita lihat kondisi sebelum deregulasi. Bank pada masa itu, sebelum masa deregulasi, ya, itu sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang di dalam hal ini adalah pemerintah tentunya. Dengan demikian, fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah yang pertama, memobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana, investasi, dan modal kerja perusahaan. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial. Yang ketiga, membantu pemindahan dana dan jasa modal dari wilayah kolonial ke negara penjajah. Yang keempat, sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak. Dan yang kelima, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Nah, dengan demikian, fungsi utama bank yaitu yang pertama, memobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama. Yang kedua, itu memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Dan yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Bank-bank yang ada itu tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasi dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan itu juga disebabkan oleh belum adanya seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara terperinci, keadaan perbankan saat ini adalah yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Nah, saat ini yang saya maksud adalah pada saat sebelum deregulasi. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Itu kegiatan bank pada masa sebelum deregulasi. Yang ketiga, banyak bank menanggung program-program pemerintah. Yang keempat, instrumen pasar uang yang terbatas, lalu jumlah bank swasta yang pada waktu itu relatif sedikit, tidak sebanyak saat ini. Lalu yang berikutnya, sulit untuk pendirian bank baru. Persaingan antar bank yang belum ketat pada masa itu, posisi tawar-menara bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Lalu yang berikutnya adalah prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Lalu bank juga bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan atau meminjam dana. Yang terakhir, mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah pada waktu itu. Dan sekarang kita lihat kondisi sesudah deregulasi. Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus itu terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan di sektor moneter. Kebijakan deregulasi yang tidak dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain yang pertama, Paket 1 Juni 1983 yang berisi 3 poin. Yang pertama, penghapusan pada kredit dan pembatasan aset lain. Yang kedua, pengurangan KLBI. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. Yang kedua, Bank Indonesia sejak tahun 1984 itu mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia sejak tahun 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat,
paket 27 Oktober 1988 yang berisi yang pertama, pengerahan dana masyarakat. Itu meliputi kemudahan pembukaan kantor bank, bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, kejelasan aturan pendirian bank swasta, lalu modal depositor bank umum minimal 10 miliar, modal depositor BPR minimal 50 juta, BPR dapat ditingkatkan menjadi bank umum. Itu paket pertama dari paket 27 Oktober tahun 1988. Paket yang kedua berisi efisiensi lembaga keuangan yang meliputi yang pertama, BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50% dananya pada bank nasional. Mana saja ya. Yang kedua, batas maksimum pemberian kredit bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Poin yang ketiga adalah pengendalian kebijakan moneter yang meliputi yang pertama, likuiditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank itu diturunkan dari 15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. Yang kedua, SBI dan SBPU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan berjangka waktu sampai dengan 6 bulan. Poin yang berikut, poin yang keempat, itu pengembangan pasar modal. Yang pertama, bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito itu dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan mendapat perlakuan yang sama dengan pasar modal. Yang kedua, penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan, dan yang ketiga, perluasan modal bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham. Yang kelima itu paket 20 Desember tahun 1988. Isinya tentang yang pertama, aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. Yang kedua, alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, pajak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga. Dan yang ketiga adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, dan lain sebagainya. Yang keenam, paket 25 Maret tahun 1989. Isinya ada dua, yaitu yang pertama, penyempurnaan paket sebelumnya. Yang kedua adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. Yang ketujuh, paket 29 Januari tahun 1990. Itu isinya tentang penyempurnaan program pengkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. Yang kedelapan, paket 28 Februari tahun 1991. Isinya tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggara lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan yang ke-10, paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank. Itu yang pertama meliputi rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio. Yang kedua, batas maksimum pemberian kredit, BMPK. Yang ketiga, kredit usaha kecil atau KUK. Yang keempat, pembentukan cadangan piutang. Yang kelima, rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio. Serangkaian kebijakan-kebijakan yang tadi sudah saya jelaskan itu mengakibatkan banyak perubahan dalam perbankan di Indonesia sendiri. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi itu sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa sesudah deregulasi. Sehingga pada masa setelah deregulasi ini, perbankan di Indonesia punya beberapa ciri. Yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta itu mulai bermuncul atau mulai bertambah banyak. Dengan sendirinya, yang ketiga adalah tingkat persaingan bank itu semakin meningkat, semakin kuat. Karena bank-bank mulai bermuncul, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. Belum lagi bank swasta asing, bank asing yang ada di Indonesia. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang, SBPU. Yang kelima, kepercayaan masyarakat kepada bank mulai meningkat. Dan yang ke-7, itu mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang juga semakin besar. Karena dana mulai terkonsentrasi di lembaga keuangan perbankan. Sekarang kita lihat
kondisi perbankan di Indonesia pada saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1990-an. Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan sektor real itu telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi yang sudah saya sampaikan ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan Indonesia sehingga kondisi yang muncul pada saat itu yang dialami oleh bank itu yang pertama tingkat kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri sendiri maupun luar negeri terhadap perbankan itu dengan sendirinya turun karena adanya krisis itu. Hal ini ditandai dengan penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat. Masyarakat tidak percaya lagi bank sebagai lembaga yang aman untuk menyimpan uang. Nah, karena itu terjadi kepincangan rasio simpanan dengan rasio pinjaman sehingga sebagian besar bank dalam keadaan yang tidak sehat. Lalu yang ketiga, karena itu terjadi spread negatif. Nah, yang dimaksudkan spread negatif adalah selisih bunga simpanan lebih besar daripada selisih bunga pinjaman. Oleh karena itu, bank mengalami kerugian. Inilah yang dinamakan dengan negatif spread atau spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Dan yang kelima, karena kondisi yang tidak sehat ini banyak bank mengalami kolaps atau bangkrut sehingga jumlah bank Indonesia itu mengalami penurunan karena banyak yang ditutup. Sekarang kita lihat kondisi terakhir perbankan Indonesia saat ini. Ada beberapa hal penting menandai kondisi terakhir sektor perbankan di Indonesia. Itu yang pertama, selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau biasa disingkat API. Yang kedua, serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen. Yang mana saat ini kita kenal dengan nama atau sebutan Otoritas Jasa OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kinerja perbankan yang ketiga ya, kinerja perbankan yang telah menunjukkan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi ke arah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Lalu berikutnya peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil penyempurnaan atas the 1988 Based Capital Accord, itu Basel II. Yang kelima, pembentukan lembaga penjamin simpanan LPS yang mana tugasnya LPS adalah menjamin bila mana satu bank itu kolaps, simpanan atau uang nasabah yang disimpan di bank itu dapat dikembalikan ke nasabah atau kepada masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Yang keenam, ada operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau biasa dikenal dengan FSSK. Yang ketujuh, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedelapan, penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding. Yang berikut ada kita lihat mulai muncul kembali jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat sekarang sudah mulai tinggi terhadap industri perbankan. Itu yang awalnya drop karena krisis, kemudian sekarang mulai perlahan-lahan berangsur membaik, meningkatnya kepercayaan masyarakat atas perbankan. Adik-adik sekalian, sekian saja penjelasan saya pada kali ini, momen pertemuan kita kali ini mengenai perkembangan perbankan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.